Perjuangan Jenderal Sudirman. Suasana pasar tradisional Yogyakarta, Desember 1948. Ada pedagang sayur, pembatik, petani, penjual gudeg, dan rakyat biasa. Mereka berinteraksi dengan damai. Suara gamelan lembut terdengar. Wortel seger, enggak bu, saya niki hasil wortel desa Kaliurang. Gudeg Jogja, manis gurih, sarapan paling mantap untuk top yang damai. Monggo ibu. Namun, kedamaian itu tak bertahan lama. Belanda melancarkan agresi militer kedua. Pesawat-pesawat tempur mulai melintasi langit Yogyakarta. Lapangan terbang Makuwo menjadi sasaran pertama serangan. Rakyat kembali menghadapi kenyataan pahit. Perang belum usai. Awas, ada bom, kita harus segera berlindung. Hei, jangan lari. Sang jenderal sedang membujuk anak-anak agar tidak marah akan kepergiannya. Istri Jenderal Sudirman tampak sedang menyiapkan barang bawaan Jenderal Sudirman seraya sesekali mengelus perut yang membesar. Bu, selama saya pergi berperang, Sinuan mengizinkan ibu dan anak-anak untuk mengurus ke keraton. Hati-hati mas, semoga selalu diberi keselamatan. Baik bu, ingat selamat balik sana. Jenderal, izinkan saya mengantar ibu dan anak-anak ke tempat yang lebih aman. Baiklah kapten, tolong jaga mereka. Siap. Dalam keadaan sakit, Sudirman memaksakan diri untuk menemui Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta di Gedung Agung Yogyakarta. Sudirman berjalan dengan badan yang bertumbuh pada tongkat. Bagaimana Bapak Presiden? Saya menunggu perintah. Dalam keadaan darurat, kekuasaan pemerintah akan diserahkan kepada Mr. Safruddin Prawira Negara di Sumatera. Dinas di sini saja bersama kami. Tidak bisa. Saya ini tentara dan saya mohon dengan syarat agar Bapak Presiden keluar dari kota dan masuk ke hutan sesuai rencana. Ikutlah bergerak bersama kami. Dimas, engkau seorang prajurit. Tempatmu di medan pertempuran bersama dengan anak buahmu. Tetapi tempatmu tidak bisa menjadi tempat pelarian saya. Saya harus tinggal di sini. Saya harus berunding dan memimpin rakyat di sini. Tapi sangat berbahaya. Jika tetap di sini, Bapak bisa dibunuh. Dimas tidak usah khawatir. Karena untuk Indonesia, Soekarno tidak takut mati. Baik, kita akan tetap melawan. Dan saya akan memimpin gerilya dari hutan. Dengan tubuh yang sakit dan langkah yang tertatih, Jenderal Sudirman meninggalkan istana. Bukan karena takut, tetapi karena cinta pada negeri ini tak bisa dibatasi oleh tembok dan perundingan. Ia memilih hutan sebagai medan juang, memilih nyamuk dan dingin malam daripada menyerah kepada penjajah. Jenderal Sudirman bergerak bersama pasukannya, menembus lebatnya hutan, mendaki gunung, melewati sungai, menyatu dengan rakyat demi menjaga api kemerdekaan tetap menyala. Namun Belanda tak tinggal diam. Mereka tahu selama Sudirman masih bergerak, Indonesia belum bisa ditaklukkan. Sudirman down. It is an
an embarrassment if we cannot capture him. The Dutch people have already treated the capture of Sudirman. According to our local informant, Sudirman is in Wonosari. He will not stay from outside, Colonel. My group will capture him within this day. Capture him fast! Where comes our man? Selamat siang, Tuan. Belum tahu urusannya. Benar, Tuan. Lulus sebelum. Makasih, Tuan. Meski terus diburu, Jenderal Sudirman selalu lolos berkat taktik gerilya dan dukungan rakyat. Namun, kegagalan demi kegagalan membuat Belanda murka. Mereka tak hanya memburu di hutan, tapi mulai menekan rakyat, menggeledah rumah, memaksa pengakuan, dan menginterogasi siapa saja yang dicurigai menyembunyikan sang jenderal. Ayo cepat! Ayo cepat penduduk! Look for him everywhere. Where is Sudirman? Where are you, Sudirman? Where? Di mana kalian sembunyikan Sudirman? If no one else will capture, we will kill everyone of you. Kalau tidak ada yang mengaku, kami bukan kalian. Di mana Sudirman? Saya tidak tahu, Tuan. Di mana? Saya tidak tahu. Ojo mati, Pak. Semakin kuat rakyat membungkam, semakin deras Belanda menekan. Setiap kampung diperiksa, setiap kata dipelintir menjadi ancaman. Hingga akhirnya, dari mulut seorang pengkhianat, cicak pasukan gerilya terbongkar. Belanda segera bergerak cepat, mengepung tempat persembunyian Jenderal Sudirman, berharap hari itu menjadi akhir dari perlawanan. Ada Belanda, ada Belanda. Kita telah terkepung, Jenderal. Semuanya tenang, semuanya cepat sembunyikan senjata. Mari kita membaca tahlil. Siap. Mana Panglima? Ini dia orangnya, Tuan. Panglima Sudirman. Ini Kiai, bukan Panglima. Mereka semua ini tentara pasukan Panglima Sudirman. Mereka sedang menyamar. Bohong. Sekali lagi, Jenderal Sudirman membuktikan semangat tak bisa ditangkap. Dari balik rimba dan kesunyian malam, ia dan pasukannya lolos dari kepungan. Perlawanan terus berlanjut, mengguncang kepercayaan Belanda akan kemenangan. Tekanan dari dalam dan luar negeri semakin kuat, hingga akhirnya suara harapan itu datang. Dari sebuah radio tua di sudut kampung, rakyat mendengar kabar yang telah lama dinanti. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dengan ini kami umumkan hasil perjanjian non-alignment antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda. Pemerintah Belanda secara resmi akan menghentikan aksi militer dan mengembalikan pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta akan segera kembali memimpin dari ibu kota yang sah. Dan yang paling membahagiakan, bendera merah putih akan kembali berkibar di langit Yogyakarta.